Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 4, subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Siapkan buku cetak tematik 4.4 dan alat tulisnya. Buka halaman 53, sekarang kita ke materi bahasa Indonesia. Di sana ada cerita Pak Budi. Silakan anak-anak baca terlebih dahulu, lalu kita akan menjawab soal di halaman 54. Nomor 1, tokoh dalam cerita tersebut adalah Pak Budi dan pekerja. Nomor 2, cerita tersebut terjadi di tempat produksi kerajinan dari koran bekas. Nomor 3, kesibukan yang ada dalam cerita yaitu membuat kerajinan dari koran bekas, mengumpulkan koran, memilin koran, menenun koran, menganyam koran, dan membuat produk. Nomor 4, pekerjaan Pak Budi dalam cerita adalah seorang wira swasta, yaitu pengusaha kerajinan dari koran bekas. Nomor 5, sikap yang dapat dicontoh dari cerita adalah sikap kerjasama dan saling membantu. Jawaban-jawaban ini dicatat ya anak-anak di buku tema 4.4. Sekarang kita masuk ke materi IPS di halaman 55, yaitu mengenai pekerjaan. Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk menghasilkan uang demi memenuhi kebutuhannya. Pekerjaan dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama pekerjaan yang menghasilkan barang adalah jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain. Yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jenis-jenis pekerjaan yang pelayanannya dapat dinikmati oleh orang lain. Sekarang kalian lihat halaman 56, itu ada tabel gambar-gambar pekerjaan. Nah, informasi ini kalian catat di buku tema 4.4-nya. Untuk yang pertama, itu gambar pekerjaannya adalah pengrajin batik. Yang kedua, pembuat kue serabi. Yang ketiga, montir. Yang keempat, penjahit. Yang kelima, polisi. Untuk montir dan polisi, itu tidak ada bahan karena adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pada materi IPA, kita mempelajari penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam dapat secara langsung atau tidak langsung. Pemanfaatan sumber daya alam secara tidak langsung dilakukan dengan pengolahan terlebih dahulu. Dalam memanfaatkan teknologi untuk pengelolaan sumber daya alam, ada yang menggunakan teknologi tradisional dan ada pula yang memanfaatkan teknologi modern. Seperti contoh pada pengolahan batu bata. Secara teknologi tradisional, itu pembakarannya dilakukan di atas tungku dengan menggunakan kayu bakar untuk pembakarannya. Secara modern, pembakarannya menggunakan oven batu bata dengan bahan bakar gas atau batu bara. Untuk pengolahan bahan makanan, teknologi tradisional yaitu membuat minuman beras kencur. Teknologi modernnya yaitu jamu yang dikemas dalam bentuk pil dan lain-lain. Dalam pengolahan bahan makanan terdapat juga bioteknologi. Itu merupakan cara pengolahan makanan dengan menggunakan teknologi, yaitu dengan menggunakan jamur ataupun bakteri. Sekarang kita ke PKN, yaitu pengamalan sila kedua. Sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya yaitu rantai, artinya adalah saling menyambung dan membentuk ikatan yang kuat. Ini berarti bahwa hubungan antar sesama manusia perlu bersatu dan saling membantu. Makna sila kedua, yang pertama mengaku persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban antar sesama manusia. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, berani membela kebenaran dan keadilan. Untuk contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari, seperti membantu teman, membantu korban bencana alam, dan sebagainya.
Untuk makna 3 kata kunci pada sila kedua, yaitu yang pertama kata kemanusiaan. Kemanusiaan dilandaskan dari kata manusia yang artinya makhluk yang berbudi, yang punya potensi pikir, rasa, karsa, serta cipta. Karena kemanusiaan yang diutamakan berarti sifat manusia. Yang kedua adil. Adil itu suatu sikap jujur, tidak memihak kepada pihak tertentu, serta bertindak objektif berdasarkan atas kebenaran yang umum. Yang ketiga yaitu beradab. Beradab itu berasal dari kata adab yang berarti budaya. Jadi setiap manusia yang punya adab berarti dia berbudaya. Sekarang kita lanjut ke materi pesan moral. Di teks halaman 67 mengenai kekeringan di Gunung Kidul, air mulai sulit dicari. Itu kalian baca terlebih dahulu, selanjutnya kita jawab soal di halaman 68. Nomor 1, iya, karena wartawan menulis berita berdasarkan pengamatan dan wawancara. Nomor 2, tentu saja mengalami hal yang sama. Nomor 3, karena kekurangan air akibat kekeringan sehingga harus menggunakan air sungai yang jaraknya sekitar 1,5 km. Nomor 4, warga akan menggunakan air sungai meskipun jaraknya jauh. Nomor 5, tanggapan saya terhadap berita tersebut adalah sangat prihatin. Ini disalin ya di bukunya. Selanjutnya selain menyampaikan berita, wartawan juga menyampaikan pesan moral melalui berita yang disampaikannya. Apa pesan moral? Pesan moral adalah pesan yang mengandung nilai positif yang disampaikan oleh para pelaku komunikasi dalam suatu proses komunikasi, misalnya disampaikan dalam bentuk berita. Selanjutnya, terdapat teks proses pembuatan kertas. Bahan untuk pembuatan kertas itu adalah kayu dari pohon papirus, mulberry, dan pinus. Cara pembuatan kertas dengan teknologi modern, yaitu menggunakan mesin. Langkah-langkahnya yaitu kayu-kayu dipotong dari hutan produksi, lalu didiamkan di tempat penampungan selama beberapa bulan. Setelah keluar, kulit kayu dikupas, lalu kayu dipotong kecil. Potongan kayu dimasak untuk memilah serat kayu sebagai bahan utama pembuatan kertas. Serat kayu dibuat jadi bubur kertas, lalu dicampur bahan kimia. Selanjutnya, bahan dibersihkan lalu masuk ke mesin pencetak. Hasil cetakan nanti berupa kertas gulungan yang kemudian dipotong dan dibungkus untuk dikirim ke percetakan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk mencatat hal-hal penting yang Ibu sampaikan pada video. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.